Hello everyone, welcome back to this channel. Hari ini kita akan bahas tentang numbers. Yap, tentang angka. Bagi sebagian dari kalian mungkin akan mikir, angka? Angka pakai bahasa Inggris maksudnya? Itu kan pelajaran SD, mungkin sekarang anak TK juga banyak yang udah diajarin dan udah pintar-pintar, apalagi anak PAUD gitu. But in fact, faktanya, kebetulan saya ini ngajar anak SD, anak SMP, anak SMA, bahkan kuliah, ada juga yang udah berkeluarga, udah punya anak, dan banyak dari mereka yang masih salah-salah dalam ngomong angka dalam bahasa Inggris atau nulis angka dalam bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan bahas, sekaligus kalian bisa cek apa kalian termasuk salah satu yang salah, atau kalian termasuk yang di atas rata-rata yang udah bener perfect tanpa ada satu huruf pun yang salah. Ya, harusnya nggak boleh ada satu huruf pun yang salah. Jadi kalau misalnya ada miss satu huruf yang salah, ya itu salah. Beda kalau masih ngajar anak kecil, saya akan anak SD misalnya, kelas 2, kelas 3, kalau salah saya masih akan benerin salah satu huruf gitu, masih saya benerin. Tapi kalau kalian yang udah merasa dewasa, udah merasa paham, harusnya nggak boleh salah nulisnya, walaupun cuma satu huruf. Well, mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, di sini kalian sudah lihat ada angka-angka. Papan tulisnya penuh dengan angka-angka. Saya sudah siapin. Sekarang kita akan ke pembahasannya dulu. Let's go to the basic first. Dasarnya dulu. Nih. Angka satuan dasar dalam bahasa Inggris ada 10. Ya, kita semua tahu ya. Ini dasarnya yang harus kalian pahami dan jangan sampai salah nulis. Anak SD pun sekarang udah kalau bagian satuan ini sudah saya larang untuk salah tulis. Nggak boleh salah tulis untuk yang bagian satuan. Ada 1 sampai 10, kalian mesti udah tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10, kita akan baca bareng-bareng. Perhatikan penulisannya, kalau kalian merasa sudah paham tulisannya, perhatikan pengucapannya, pronunciation-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan yang 6, belakangnya harus ada S-nya ya, karena kalau nggak ada S-nya itu artinya sakit. Sick itu artinya sakit, itu beda lagi. Jadi biasakan 6. Ini dasar, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita ke belasan. Most people, kebanyakan orang berpikir bahwa merubah bahasa Inggris dari angka dasar menuju belasan, angka satuan ke belasan, itu belakangnya tinggal ditambahin teen. Apakah benar segampang itu tinggal ditambahin teen? Nah, kita akan buktikan. Untuk 11, bahasa Inggrisnya bukan O1 berarti bahasa Inggrisnya one. 11 berarti one teen. Ternyata enggak. Bahasa Inggrisnya adalah 11. Bukan one teen, tapi 11. 12 juga sama. 12 berarti belakangnya tinggal ditambahi teen. 2 teen. Bukan. Yang benar adalah 12. Emang ada ya anak yang nulis 2 teen, 1 teen? Well, believe it or not, ada. Dan nggak cuma 1-2, tapi ada. Karena ya bukan salah mereka juga sih, karena pemahaman mereka adalah kalau belasan itu berarti belakangnya tinggal ditambahi teen. Ternyata enggak. Kita ke 13. 13. 13. Bukan 3 teen, bukan, tapi jadi 13. Kita nggak pakai 3 untuk belasan dan puluhan nanti ya, tapi pakainya 13. Sedangkan untuk 14, 14. Nah, kenapa ini teen saya garisi? Karena ini adalah tinggal ditambah teen aja udah jadi belasan. Jadi ini rumus kalau merubah satuan ke belasan tinggal ditambah teen, masuk di sini. Kita ke 15. Bukan 15 tapi 15. Well, believe it or not,
bahkan ada yang udah lulus kuliah pun masih ada yang nulis 15 bukan 15. That's why ini jadi concern saya, kenapa saya merasa bahwa ini adalah hal yang penting untuk diperbaiki mulai dari sekarang. Kita ke 6. 16, 16. Bener, tinggal ditambah tin sudah masuk. That's why saya kasih garis di sini. 17 juga sama, 17, 18, 18. Kok nggak digarisi? Kan tinggal ditambah tin. In fact, faktanya, kalau tinggal ditambah tin, jadinya kayak gini. Double T. Dan ini banyak yang nulis kayak gini. Salah, nggak boleh double T. T-nya cuma satu. Just like this one. 18, hanya single T. T-nya cuma satu. We don't need two T's. Kita nggak butuh dua T di sini. Jadi cuma ada satu. Begitu, that's why ini nggak tak garisi karena nggak masuk dalam rumus kalau tinggal dikasih tin itu otomatis belasan. You know what I mean? Kita lanjut ke 9, 19, 19, masuk nih. Pola kalau belasan tinggal ditambah tin, masuk. Dan 20, 20. Ini nggak belasan ya anyway, tapi masuk di sini biar setara gitu ya. 20. Kesimpulannya, ternyata dari semua ini yang tinggal ditambah tin, yang bisa langsung ditambah tin dengan otomatis jadi belasan cuma ada 4. 14, 16, 17, 19. Sisanya enggak. Sisanya ada yang dihilangin T-nya 1, ada yang malah beda sama sekali belakangnya nggak pakai tin. Itulah kenapa kita harus pahami ini mulai dari awal, karena ini dasar, seharusnya kalian nggak salah lagi. Itu adalah pesan yang pengen saya sampaikan di video ini, entah di penulisannya, entah di ucapannya. Any questions? Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Puluhan. Rumor has it, kata sebagian orang, kata banyak orang, merubah satuan ke puluhan dalam bahasa Inggris tinggal ditambah T belakangnya. Is that true? Kita akan lihat. 20. 2 bahasa Inggrisnya 2. Puluhan belakangnya ditambah T. Apakah bahasa Inggrisnya 20 2T? Ternyata enggak ya. Jadinya adalah 20. 30. 3 bahasa Inggrisnya 3. 30 berarti 3T, ternyata enggak, jadi 30. 40, 4 bahasa Inggrisnya 4, 40 berarti 40, bener. Cuma kita nggak pakai U untuk 40. Lah kenapa nggak pakai U? Itu memang mereka nulisnya 40 tanpa U. Jadi ya karena kita mempelajari bahasa lain, kita harus ikut aturan bahasa tersebut. Jadi 40 nggak pakai U, walaupun bacanya sama. 4, 14, 40 nggak pakai U. Gitu ya. Kalau kalian yang nulisnya pakai U, itu salah. Kita ke 50. 5, 50 berarti 5T. Salah. Yang benar adalah 50. 15 dan 50 nggak pakai 5 tapi pakai 50 sama 15. Untuk 6 tinggal ditambah T, masuk ini polanya bahwa untuk merubah satuan ke puluhan dalam bahasa Inggris tinggal ditambah T. 60, 70 juga masuk. 70, 80 masuk gak nih? Masuk? Enggak. Karena as always double T. Kita cuma pakai 1 T. Sama juga dengan ini, kalau tinggal dikasih T jadinya kayak gini. Nah, double T. Ternyata T-nya cuma 1. 80. 90 gimana? Sama. Nggak saya tulis di sini karena ya tinggal dikasih T belakangnya. 90. Begitu? Nah, ternyata yang tinggal ditambahi T untuk merubah satuan ke puluhan dalam bahasa Inggris itu cuma ada 60, 70, dan 90. Sisanya kayak bagian belasan tadi ya, ada yang T-nya harus dikurangi 1, ada yang U-nya dihilangin, ada yang
beda, bukan tutti tapi 20, 30, 50, dan lain-lain. Jadi, mulai sekarang kalian pahami bahwa pola konsep kalau merubah satuan dalam belasan bahasa Inggris hanya tinggal ditambahi teen, ternyata nggak semua kayak gitu ya. Juga dengan puluhan merubah satuan ke puluhan dalam bahasa Inggris tinggal ditambahi T, ternyata juga nggak kayak gitu, nggak semuanya. Jadi konsepnya dibenerin, lebih baik terlambat daripada salah terus-menerus. Any questions? Kalau kalian merasa ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha cek satu-satu dan kita akan bahas bareng-bareng di kolom komentar. Oh ya, anyway, mumpung kita lagi ngomongin tentang puluhan, saya punya dua kata di sini, 20 dan 90 pakai bahasa Inggris. Nah, kenapa ada dua kata ini? Salah satu tipsnya atau salah satu triknya supaya kalian lebih terdengar native, supaya lebih terdengar mirip seperti orang yang memang bahasa aslinya adalah bahasa Inggris, biasanya kalian bisa menghapus suara T di 20 dan suara T di 90. Maksudnya gimana? Maksudnya kita nggak akan baca 20 tapi dibaca dengan 20. Kita nggak akan baca 90 tapi dibaca dengan 90. 20, 90. Itu hanya supaya salah satu cara untuk kalian ini terdengar lebih mirip seperti orang yang memang bahasa aslinya bahasa Inggris. Biar kalian terdengar seperti orang yang memang sering pakai bahasa Inggris, yang memang sudah terbiasa pakai bahasa Inggris. Jadi, misalnya 22, 22, bukan 22. Berarti salah dong kalau baca pakai 20. Enggak, bener, enggak ada yang salah. Baca pakai 90, dibaca jelas T-nya juga bener. Cuma ini supaya kalian terdengar lebih native aja. 27, 27, 29, 29, 21, 21. Jadi kalian bisa hilangin T-nya biar lebih luwes saja, biar lebih enak didengarnya. 20, 20. 90 juga sama. 99, 99. 92, 92, 93, 93, 95, 95, dan seterusnya. Jadi, ini bukan terus, oh berarti kalau pakai T ini salah ya? Enggak, cuma ini adalah tips aja untuk membuat kalian terdengar lebih mirip seperti orang yang memang bahasa aslinya bahasa Inggris. Dan lebih luas saja gitu. Tapi aku nggak mau, aku maunya pakai 20. Well, that's okay, nggak masalah. Cuma ini saya cuma ngasih info aja. FYI, for your information. 20 and 90. Begitu, kita akan lanjut ke bagian ratusan. 100. Ratusan ini gampang. Kenapa? Karena dia balik lagi ke dasar satuan bahasa Inggris. Lalu tinggal ditambahi 100 belakangnya. Contoh, 100. 100, bisa 100, bisa 100. Jadi bisa 1, bisa karena juga artinya 1. 100 artinya 100. 100 artinya ya 100 juga sama. Sedangkan 200 ya jelas sekali 200, 300, 300, dan seterusnya sampai ke 900, 900. Begitu, nggak ada yang susah di ratusan. Karena kenapa? Tinggal kita balik lagi ke satuan dasar bahasa Inggris, lalu belakangnya ditambahi 100. Begitu? 300, 900. Oh iya, salah satu yang saya pernah lihat kesalahannya adalah 100 antara angka depan dan 100-nya itu dipisah spasi ya. Jadi jangan digabung 100 tanpa spasi, jangan. 200 tanpa spasi, jangan. Yang puluhan memang digabung, belasan digabung, belasan juga jangan dipisah ya, nggak boleh kalian misah jadi 9 spasi 10, nggak boleh, karena ini memang jadi satu. Kalau ratusan baru itu dipisah, belasan puluhan jangan dipisah. Itu salah satu kunci-kunci dasar dalam memahami numbers, angka-angka dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita punya lagi latihan sederhananya nih. So we got 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 set angka yang akan kita rubah bareng-bareng menggunakan bahasa Inggris. Gitu.
There you go. Sudah ada bahasa Inggrisnya. Kita akan bahas sekarang caranya gimana untuk menggabungkan antara ratusan, puluhan, belasan, dan juga satuan. Di sini kita ada contoh yang pertama, 920. Caranya gimana mengganti 920 ke dalam bahasa Inggris? Gampang banget. Caranya adalah sesuai dengan apa yang kita ucapkan pakai bahasa Indonesia. 920, 920. Berarti 900 kalian tulis dulu, lalu 20 kalian tulis selanjutnya dalam bahasa Inggris. 900, 900, 20, 20. 920. Jadi 920, 920. Gampang kan? Kita ke 717, 717. Kita gunakan bahasa Indonesia yang benar dulu. 717, berarti 700 kalian tulis pakai bahasa Inggris dulu, kemudian 17 ngikutin di belakangnya. 717, 717. Jadi gampang banget kalau kalian sudah paham konsepnya, tinggal diikuti aja sesuai bahasa Indonesia. Yang ketiga, nah ini agak menarik karena 5 bahasa Inggrisnya 5 di sini berganti dari 5, fifth ke 5 lagi. 555, 555, 500, 50, 50, 5, 555. Gampang kan? Kita ke 193. 193, 193. Ditulis aja sesuai bahasa Indonesia kita, jadi nggak terus ada yang ribet gitu nggak. Kalau kalian udah paham konsepnya ini, tinggal ngikutin aja. 72, 72, 22, 22. Well, that's it. Kalau di antara kalian ada yang mungkin bertanya, wah, tapi gimana ya? Ntar kalau sekarang paham, tapi besok lupa, atau nanti udah enggak, atau nanti udah lupa lagi, nggak paham lagi. Sebenarnya ada cara yang sederhana. Gimana cara kalian bisa latihan ini every single day, tiap hari? Caranya, salah satu caranya adalah kalian pakai jam. Jadi kalian yang punya HP, punya jam digital, atau jam tangan yang analog atau jam dinding, whatever it is, mulai sekarang cobalah membaca jam itu pakai bahasa Inggris. Misalnya, ini contoh ya, misalnya jam 9.27. Misalnya kalian lihat HP-mu jam 9.27, kalian baca, oh 9:27 gitu. Mau kalian baca batin aja boleh, atau mau kalian baca pelan boleh, ataukah mau kalian baca kenceng 9:27 juga boleh, terserah kalian. Jadi every single time kalian lihat jam, cobalah untuk mempronounce jam tersebut pakai angka dalam bahasa Inggris. Misalnya 11:15, 11:15. Jadi dibaca aja biasa 11:15, 9:27 dan seterusnya. Kan kita sehari bisa berkali-kali tuh lihat jam. Bangun tidur lihat jam. Nanti siang, agak siang lihat jam. Mau berangkat pergi lihat jam. Pulang sampai rumah lihat jam. Nah, usahakan kalian biasakan setiap kalian lihat jam, pakailah angka yang sudah kita pelajari ini dengan cara yang baik dan benar. Itu bakal cepet banget. Kenapa? Karena kalian pakai tiap hari, kalian pakai dengan konsisten, mesti hasilnya akan langsung kelihatan. Kalian akan berkurang drastis deh, minimal salah ngomongnya. Kalau bisa lebih baik lagi, salah nulisnya juga harus berkurang. Begitu? As always teman-teman, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah di subscribe kalau kalian merasa video ini tidak bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye, good luck.